Chapter 318. Anyu Part 1. Aku saat ini di rumah jaga. Yah, mungkin itu adalah sel penjara. Apapun masalahnya, intinya aku dikurung. Terkunci dan berolahraga. Push up, plank, pull up, del. Kekuatan kamu meningkat sebesar 0,1. Vitalitas kamu meningkat sebesar 0,1. Stamina kamu meningkat sebesar 0,1. Seperti yang diperlihatkan lansiran di atas, latihan itu berjalan cukup baik. Aku mengalami peningkatan 0,6 poin hanya dalam 36 jam. Aku tidak bisa mengalami peningkatan yang begitu cepat di bumi. Petik 2. Aku melihat pembuluh darah yang menonjol dari lengan aku. Kalau begini terus, aku yakin aku akan bisa mendapatkan kembali kemampuan asliku dalam beberapa bulan. Koang. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku mengangkat kepala dan melihat ke pintu. Ketuk, ketuk. Aku mendengar langkah kaki yang berat mendekat. Dentang. Aku mendengar suara logam yang menempel pada logam. Seseorang berjubah berdiri di depan sel aku. Apakah kamu penembak jitu tingkat tinggi Kim Ha-jin? Suara jernih mengalir ke telingaku. Itu adalah suara yang indah, yang tidak akan pernah dilupakan orang begitu mereka mendengarnya. Aku, jawabku. Seorang wanita mengenakan jubah berkerudung tersenyum kecil. Apakah benar kamu masuk ke perpustakaan untuk membaca buku? Wanita itu menatapku dan bertanya, dan baru saat itulah aku menyadari namanya dan statusnya. Observasi dan membaca telah diaktifkan sedikit terlambat. Airun, Komandan Knight. Iya nih. Jadi, apakah itu berarti kamu bisa membaca? Apakah angka buta huruf di dunia ini tinggi? Airun tersenyum lebar ketika aku menjawab bahwa aku bisa membaca. Bagus, itu enak didengar. Dia mengeluarkan lempengan tembaga dan kartu dari dalam jubahnya. Aku mengerti bahwa hanya mereka yang kompeten yang dapat memasuki dinas rahasia Lorenzio. Statistik membuktikan bahwa para prajurit di Secret Service biasanya pangkat 1 atau 2 lebih baik daripada prajurit di regu lain, kata Airun dan melemparkan pelat tembaga dan kartu itu ke sel aku. Aku dengar baru 3 bulan sejak kamu bergabung dengan tentara. Aku memeriksa pelat tembaga. Kalimat pendek ditulis di atasnya. Pukul 1.30 pagi, tanggal 8 Maret sebuah kandang kuda di dekat gerbang timur Lorenzio. Aku membutuhkan penembak jitu untuk membimbing aku melalui pegunungan Rotio. Dia harus bisa membaca pelat tembaga ini. Aku pikir kalimat terakhir agak aneh tetapi memutuskan untuk beralih ke kartu untuk saat ini. Kartu itu memiliki kata-kata, kartu supply, yang ditulis dengan warna hitam. Bisakah kamu membaca pelat tembaga itu? Maaf. Ah iya, aku bisa. Pukul 1.30 pagi, tanggal 8 Maret. Petik 2. Ketika aku membaca apa yang tertulis di lempengan tembaga, Airun tersenyum dan melanjutkan. Baik, sekarang dengarkan. Aku ingin mempekerjakan kamu dalam misi rahasia. Tentunya kamu sadar bahwa sebagai seorang prajurit tingkat F, karir kamu di ketentaraan dapat berakhir kapan saja sekarang setelah kamu berada di penjara. Petik 2. Aku mendengarkannya dengan cermat karena aku tidak tahu apa-apa tentang situasi aku saat ini. Namun, jika kamu kembali hidup-hidup dari misi ini, aku akan menjamin kamu tempat di tentara, tidak hanya sebagai prajurit biasa tetapi sebagai perwira yang ditugaskan. Oh, dan kamu akan segera dibebaskan jika kamu menerima tawaran aku. Petik 2. Ternyata dia meminta bantuan aku. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menerima tawarannya atau tidak, ketika beberapa kalimat tiba-tiba muncul di depan mataku. Acara baru. Ringkasan, Airun telah memilih kamu sebagai pengawal Harin. Kesulitan, tinggi. Sasaran, mengawal, Harin dengan aman ke Republik Leores di selatan. Hadiah, sepotong peralatan yang hilang. Aku akan melakukannya. Aku segera menganggukkan kepala. Baik, kamu akan berganti pakaian biasa dan berangkat besok. Kamu akan bisa mendapatkan semua peralatan yang kamu butuhkan dari gudang senjata dengan kartu itu. Petik 2. Airun tersenyum dan berbalik. Gerakannya sangat anggun. Ketika dia berjalan menyusuri lorong menuju pintu keluar, penjaga itu mendekati aku dan membuka pintu sel. Kamu dibebaskan, Sharpshooter F Rank Kim Ha-jin. Kamu harus mengisi formulir singkat sebelum pergi. Petik 2. KOOONG. Pintu pos jaga ditutup tertutup. Airun menghela nafas ketika dia melihat pintu besi tertutup. Seperti biasa, rasanya terlalu berat dan tebal untuk seleranya. Pemrosesan sihir sederhana sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi siapapun yang membangunnya tidak terganggu sedikitpun. Petik 2. Jadi disinilah kamu berada. Tiba-tiba, suara kesal menarik perhatian Airun. Terkejut, Airun mengalihkan pandangannya ke tempat suara itu berasal. Di sana, bawahannya, Draven, sedang menunggunya. Draven. Komandan, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Petik 2. Itu bukan cara untuk berbicara dengan atasanmu. Airun memasang ekspresi serius, tapi Draven gigih. Sekarang bahkan lebih serius dari sebelumnya, dia memblokir jalan Airun. Tidak ada pilihan lain, Airun berbicara sambil menghela nafas, seorang teman lama aku meminta aku untuk meminjamkan penembak jitu padanya. Musuh tua. Iya, Airun tersenyum pahit dan melanjutkan, aku yakin kamu juga mengenalnya. Petik 2. Tanda tanya tanda seru petik 2.
Draven membelalakkan matanya. Hanya ada satu orang yang bisa dia pikirkan, saudara perempuan dari orang yang telah dieksekusi karena menyebarkan desas-desus palsu tentang sang pangeran. Draven berseru kaget, "Komandan." Petik 2. Ses. Mereka mungkin berpikir kita sedang bekerja dengan para pengkhianat. Mereka. Tidak masalah. Itu sebabnya aku datang ke sini secara khusus. Petik 2. Harin, putri tertua klan Leon. Karena nubuat pengkhianatan kakaknya, suatu hari sang pangeran akan menjadi iblis dan menghancurkan dunia. Seluruh keluarganya terbunuh, dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Dia membutuhkan penembak jitu untuk membantunya melarikan diri. Dia bahkan bukan dereng. Aku bisa menghindarkannya dari tentara peringkat F. Tidak ada yang akan menyadari bahwa dia sudah pergi. Petik 2. Airun sudah menguji penembak jitu F peringkat bernama Kim Hajin. Pelat tembaga yang ditunjukkan Airun kepada Kim Hajin, hanya mereka yang memiliki penglihatan yang bagus yang bisa membaca huruf yang terukir di atasnya. Itu adalah benda ajaib yang dirancang khusus untuk tujuan itu. Meminjamkannya seorang prajurit tidak akan mengubah situasinya, tetapi itu bisa mengubah kita. Draven. Airun menyela Draven dengan gigih. Itu adalah sesuatu yang aku putuskan, dan kamu tidak berhak menghentikan aku. Dan, aku tahu pasti bahwa kamu juga berhutang budi kepada Leon. Petik 2. Petik 2. Draven terdiam. Itu seperti yang dikatakan Komandan, Duke of Leon adalah pendukung setia Ksatria Arunheim. Dia memberikan dukungan kepada orang-orang dengan bakat terlepas dari statusnya dan menawarkan dukungan keuangan sehingga penerima manfaat dapat fokus pada mengasah keterampilan pedang mereka. Airun adalah salah satu penerima manfaat Leon. Meskipun dia dan Harin terpisah karena sesuatu yang terjadi di masa lalu, dia belum melupakan semua dukungan yang dia terima dari keluarganya. Baik. Draven, seorang bangsawan lokal dan ahli waris lain dari Leon, akhirnya menyerah. Tapi, Komandan, tidak apa-apa jika prajurit itu mati selama misi, tetapi jika kebetulan dia kembali hidup-hidup, aku akan membunuhnya sendiri. Kita perlu menyimpan ini untuk diri kita sendiri. Petik 2. Petik 2. Airun diam saja. Dia melewati bawahannya dengan tenang dan Draven mengikutinya dengan langkah lambat. Acara baru. Ringkasan, Airun telah memilih kamu sebagai pengawal Harin. Kesulitan, tinggi. Sasaran, mengawal Harin dengan aman ke Republik Leores di selatan. Hadiah, sepotong peralatan yang hilang. Aku meneliti detail misi penting ini dan berganti pakaian baru begitu aku keluar dari pos jaga. Aku mulai merasa gatal lagi saat aku memakainya. Tujuan aku berikutnya adalah gudang senjata. Para penjaga di gudang senjata mencoba menghentikan aku pada awalnya, tetapi mundur ketika aku menunjukkan mereka kartu itu, seperti yang diperintahkan Airun padaku. Mereka kemudian memberi aku senjata yang diperlukan. Chainmail, ransel berburu, krampon, panah besi, 40 baut sihir perunggu. Apakah kamu sudah siap? Petik 2. Iya Pak. Aku memilih peralatan terbaik dari gudang senjata. Tentu saja, mereka semua biasa-biasa saja, tetapi aku mungkin bisa membuatnya lebih berguna melalui sistem konsolidasi acak. Semoga berhasil. Terima kasih. Aku bertukar salam dengan para penjaga dan meninggalkan gudang senjata. Aku kemudian menuju ke jarak tembak. Misi aku adalah untuk memulai besok dan aku merasa perlu untuk mempertajam keterampilan aku. Itu besar. Jarak tembak 15 meter dan 500 meter. Tampaknya diurus dengan cukup baik. Aku berdiri di jalur dan mengambil panah. Kiik. Aku memiringkan dan memasang baut pada tali busur dan membidik sasaran. Lalu aku menembak. Bau. Segera setelah aku menembak baut pertama aku menembak yang kedua. Bau. Baut kedua aku dengan kejam mengejar yang pertama. Seolah-olah aku menembak mereka berdua pada saat yang sama. Teknik, tembakan cepat, ini dimungkinkan oleh hadiah aku. Koong, koong. Suara berat terdengar. Baut pertama mendarat di area tengah dan baut kedua membelah baut pertama menjadi 2 dan menembus target. Petik 2. Aku mengangguk puas. Terlepas dari kenyataan bahwa statistik aku telah menurun, hasilnya sangat bagus. Dengan kombinasi akurasi dan stigma aku yakin bahwa aku bisa mendominasi hampir semua musuh dengan satu tembakan. Petik 2. Aku ingin tahu apa yang dilakukan semua orang. Rasa ingin tahu yang tiba-tiba menarik perhatian aku. Ada total 200 penduduk bumi di dunia ini. Apakah mereka semua mulai dari paling bawah seperti aku? Atau apakah mereka mulai lebih tinggi, lebih ke tengah? Atau mungkin beberapa dari mereka menjadi bangsawan dan berada dalam posisi yang lebih baik untuk melihat bagaimana angin bertiup? Aku mengeluarkan kitab kebenaran untuk menemukan jawabannya. Di mana Kim Suho di dunia ini? Aku berasumsi pertanyaan ini akan mengambil 2 coretan, yang berisiko sekarang karena kemampuan fisik aku terbatas. Tapi aku ingin tahu di mana Kim Suho tidak peduli apa. Kurung siku buka. Kim Suho berada di Republik Leores di selatan. Oh. Mataku melebar. Disitulah aku pergi. Tawa kecil keluar dari bibirku saat aku mengucapkan terima kasih atas keberuntunganku. Arunheim, tanggal 8 Maret dari kalender Kairos, suatu malam di Kadipaten Lorenzio. Petik 2. Rambut biru pendek dan fitur wajah yang tajam.
Bahkan kotoran dan baju besi besar tidak bisa menyembunyikan keindahan yang pernah memesona seluruh kerajaan. Siapapun akan melihat wanita misterius namun kotor ini. Fakta ini membuat Harin, korban selamat terakhir Leon, bahkan semakin ketakutan. Di istal di dekat dinding kastil, dia berkeliaran sendirian dalam ketakutan. Dia berhasil tiba di Kadipaten Lorenzio berkat bantuan para ksatria. Saat ini, dia sendirian. Teman satu-satunya telah meninggalkannya untuk mengalihkan perhatian musuh. Tunggu. Saat itulah dia mendengar seorang pria berteriak. Mempercepatkan. Harin bersembunyi di balik dinding dan menutup mulutnya. Mari kita mengunjungi tempat lain. Malam masih muda. Ide yang hebat. Ayo pergi. Petik 2. Dia menunggu dalam gelap untuk bantuan Airun untuk tiba, sementara terus dikejutkan oleh jejak pejalan kaki dan hewan liar. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Harin merasa terhina bahwa dia harus meminta bantuan Airun, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia memutuskan bahwa tetap hidup lebih penting daripada harga dirinya. Dia telah meminta penembak jitu. Untuk melarikan diri dari Arunheim, dia harus melintasi pegunungan yang terjal. Tunggu, apa dia? Tapi dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Airun mengkhianatinya. Dia tahu Airun bukan tipe orang yang akan kembali pada kata-katanya, tapi... Harin menyatukan tangannya dan berdoa agar Airun mengingat semua hal baik yang telah dilakukan klan Leon untuknya. Itu dulu. Apa itu kamu? Sebuah suara menangkap perhatian Harin. Karena terkejut, Harin mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Dia melihat dalam bayangan dinding kastil seorang pria tersembunyi di balik jubahnya. Harin menelan ludah dan menatap pria itu. Kamu adalah... Dia merasa lega, tetapi hanya sesaat. Ketegangan di atmosfer meningkat ketika dia mulai mencurigai pria itu sebagai seorang pembunuh yang dikirim oleh keluarga kerajaan untuk membunuhnya. Aku penerima pelat tembaga ini. Lelaki itu menunjukkan kepada Harin lempengan tembaga yang dia berikan kepada Airun. Ini adalah bukti bahwa pria misterius itu ada di sisinya. Tapi Harin masih merasa ragu, karena dia tidak bisa menyangkal kemungkinan bahwa Airun telah mengkhianatinya. Apakah Airun mengirimmu? Itu benar, aku bidaknya. Menggadaikan. Harin merasa bingung dengan pilihan kata-katanya, tetapi tetap memilih untuk mempercayainya. Ini karena dia tahu bahwa jika Airun benar-benar mengkhianatinya, maka dia tidak akan bisa mencapai Leores hidup-hidup tidak peduli apa. Senang bertemu denganmu. Aku Renha. Petik 2. Harin memberikan nama samaran dan mengulurkan tangannya. Aku Kim Hajin. Pria itu juga memperkenalkan dirinya dan meraih tangannya. Sama seperti itu, dia berjabat tangan dengan pria yang akan menjadi pengawalnya. Kim Hajin. Itu nama yang agak aneh, yang membuatnya tampak lebih mencurigakan. Iya, itu aku. Tetapi lelaki itu mengangguk seolah-olah dia tidak curiga, dan ini membuat Harin merasa sedikit lebih nyaman. Untuk seorang pembunuh, dia memang tampak terlalu lemah. Harin bertanya dengan acuh tak acuh, aku punya satu kuda. Apakah kamu tahu cara menunggang kuda? Petik 2. Ya, aku bisa. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Harin mengangguk dan menarik kuda keluar dari kandang. Dia cukup besar untuk 2 orang. Mari kita menumpanginya bersama. Tapi sebelum itu. Harin tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu pangkat pengawalnya. Apakah kamu? Tapi dia berhenti di tengah pertanyaannya. Jika pria ini adalah seorang ksatria, tidak sopan baginya untuk bertanya kepadanya tentang pangkatnya. Dan jika dia benar-benar bisa keluar dari Arunheim hidup-hidup, lebih baik mereka tidak saling kenal. Petik 2. Penembak jitu. Jadi dia memutuskan untuk mengubah pertanyaannya. Dia ingin memastikan bahwa Airun mengiriminya penembak jitu. Pria itu mengangguk sambil tersenyum. Ya, aku penembak jitu. Itu sudah cukup untuk Harin. Tapi ternyata, bukan untuk pengawalnya. Dia menambahkan kalimat lain bahwa dia akan benar-benar bahagia tanpanya. Aku Kim Hajin, penembak jitu peringkat F. Maaf. Pikiran Harin menjadi kosong. Jujur. Apakah pria ini berbicara tentang peringkat F yang dia tahu? F rank yang identik dengan sampah. Tercengang, Harin menatap pria itu sejenak sebelum bertanya, apakah kamu mengatakan F rank? Iya nih. Petik 2. Baru kemudian Harin akhirnya bisa melihat pria itu. Cara dia berpakaian tidak seperti ksatria dan lebih seperti prajurit biasa. Secara kebetulan, pria itu bahkan menunjukkan kartu identitasnya. Kamu dapat mempercayaiku. Ini adalah kartu identitas aku dengan nama dan pangkat aku. Petik 2. Prajurit servis rahasia, penembak jitu F rank Kim Hajin. Ini hanya. Percayalah kepadaku. Bagaimana aku bisa mempercayai kamu? Harin tersandung pusing mendadak. Itu adalah anemia yang diinduksi stres. Jujur. Dia meraih kepalanya dengan pusing. Tiba-tiba kebencian menyusulnya. Airun, bagaimana bisa kamu? Aku tahu aku banyak bertanya tetapi peringkat F terlalu banyak. Dia bahkan tidak akan bisa bertahan hidup di pegunungan yang harus aku lewati. Petik 1. Mengapa? Bermasalah, Harin tenggelam ke lantai kandang.